Salah satu tugas ulama itu adalah mengingatkan umat ini tujuan bagaimana dia diciptakan, untuk apa diciptakan. Agama dan pemerintahan adalah dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin jasad ini bisa optimal di dalam bergerak dalam kesehariannya jika terdapat anggotanya yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya'i wal ulama'i wasyahidai wassalihin wa jami'i muassisi Nusantara wa jami'i muassisi Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdullah Asbullah, Kiai Haji Yusri Samsuri, wasairi muassisiha rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan dalam kajian Muqaddimah Qur'an Asasi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau dengan pemikiran-pemikiran cemerlangnya yang pada saat itu bangsa ini dalam keadaan terjajah dan di bawah kolonialisme bangsa asing, perlu beliau itu mengingatkan kepada ulama-ulama dan kepada umat ini bahwasanya betapa pentingnya kita kembali kepada jalan, manhaj dan metode yang telah diwariskan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat tabi'in dan ulama-ulama sebagai penerusnya hingga kita saat ini. Beliau mengingatkan pentingnya arti persatuan, pentingnya arti toleransi dalam bingkai kemajemukan sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Qonun Asasinya, dan ini menjadi maksud dan tujuan beliau daripada tersusunnya Qonun Asasi ini dan juga terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang beliau itu menyampaikan bahwasanya sebuah keniscayaan bagi umat manusia untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling mengingatkan akan tujuan daripada diciptakannya umat manusia itu sendiri. Dalam konteks agama kita, sebagaimana firman-Nya Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah.
Maka untuk bisa meraih derajat takwa ini, di dalam Qanun Asasinya Yahya Hasyim Asy'ari mengingatkan asal kejadian kita, arah di mana penciptaan kita, tujuan untuk apa kita diciptakan, yang tidak lain adalah untuk saling mengenal di dalam perbedaan dan bisa bersatu di dalam kemajmukan. Yang hal ini bisa terjadi apabila satu sama lain saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mengayomi, dan menyadari akan posisinya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya pentingnya dari sebuah ungkapan persatuan, karena dengan persatuan ini kebaikan dan kebenaran akan menjadi kuat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innal haqqa yadha'afu bil ikhtilafi wal iftiraq wa innal batila qad yaqwi bil ittihadi wal ittifaq. Sesungguhnya kebenaran itu bisa menjadi lemah sebab pertikaian dan perselisihan, dan kebatilan itu akan menjadi kuat sebab persatuan dan kesatuan. Dalam ucapannya Sayyidina Ali ini mengingatkan bahwasanya pentingnya arti kesatuan dan persatuan di dalam perbedaan, yang dimana tujuannya itu adalah agar agama ini menjadi kuat. Nah, pemikiran daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berpedoman bagaimana di dalam kehidupan kita berbangsa, bagaimana kehidupan kita di dalam beragama, itu semuanya betul-betul bisa bersandarkan sebagaimana ulama-ulama dulu di dalam menyampaikan arti keagamaan dan dalam kebangsaan, yang dalam pemikiran beliau itu tercetuskan religius, humanis, dan nasionalis. Yang dimana pemikiran beliau ini banyak mengilhami pergerakan-pergerakan pada saat perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana mereka bisa sadar sedangkan mereka itu belum memahami? Bagaimana bisa memahami jika mereka itu masih belum ingat? Nah, oleh karenanya salah satu tugas ulama itu adalah mengingatkan umat ini tujuan bagaimana dia diciptakan, untuk apa diciptakan, dan juga di dalam bingkai kebangsaan ini perlu adanya kita mengingat akan arti persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pemikiran-pemikiran dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini yang menjadi pedoman dalam melangkah untuk menjadikan bangsa ini, umat ini menjadi umat yang wasaton, yang menjadi umat penengah, yang menjadi umat yang moderat, yang menjadi umat yang berperadaban, yang meneruskan peradaban dari kemajuan masa lalu, yang dimana antara agama dan negara itu tidak ada saling perbedaan di dalam berjalannya keberlangsungan daripada agama dan negara tersebut. Imam Ghazali di dalam salah satu karyanya, yakni kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dan pemerintahan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.
Li'anna dina harisun. Karena agama itu adalah li'anna dina, saya ulangi lagi. Li'anna dina asasun. Karena agama adalah pondasi. Wal mulka harisun. Nah, sedangkan pemerintahan itu adalah penjaga daripada agama ini. Wa ma la asasa lahu. Sesuatu yang tidak memiliki dasar, famahdumun, maka dia akan runtuh. Wa ma la harisa lahu fadai'un. Apa-apa yang tidak terjaga, maka itu akan tersia-sia. Maka oleh karenanya penting di dalam kehidupan berbangsa kita mengingat bagaimana kita menjadi warga bernegara yang baik, demikian juga menjadi warga beragama yang baik. Sehingga kita menjalankan roda pemerintahan ini tidak sampai menerjang hukum-hukum syariat, dan juga kita menjalankan beragama ini tidak sampai menentang terhadap pemerintahan. Yang dimana Yahya Hasyim Asy'ari itu di dalam pemikirannya mengkonsep bagaimana religius, humanis, dan nasionalis itu bisa saling berdampingan dan sejalan. Dalam perspektif persatuan, konteks kebangsaan yang diibaratkan seperti satu jasad, sebagaimana Rasulullah mempersatukan di antara para sahabatnya. Nah, ini memiliki arti pentingnya bagaimana kita menjaga persatuan. Persatuan di dalam beragama, persatuan di dalam berbangsa, dan persatuan di dalam kemanusiaan. Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Jufri pernah menyampaikan, al-insanu qabla tadayyun. Jadilah manusia sebelum beragama. Karena kita jika memahami arti kemanusiaan, maka tak lepas daripada arti kehambaan, yang dimana kesetaraan yang berkeadilan itu akan bisa tergapai jika kita menyadari posisi kita sebagai manusia di dalam kesetaraannya, yang kesetaraan di dalam penciptaannya, yang tujuannya itu adalah al-ubudiyah lil haqqi ta'ala, yang mengabdi kepada Allah yang maha benar, limaslahatil ibadi, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Oleh karenanya perlu kita sadari bahwasanya pengumpamaan Nabi dengan umat ini sebagai satu jasad, yang dimana kaitannya satu sama lain adalah saling bahu-membahu dalam mewujudkan tujuan yang ada di dalam jasad tersebut. Tidak mungkin komponen jasad ini bisa berjalan dengan baik jika salah satunya terluka. Tidak mungkin jasad ini bisa optimal di dalam bergerak dalam kesehariannya jika terdapat anggotanya yang sakit. Maka karenanya arti persatuan di sini adalah kita menyadari kondisi kita yang di dalam satu jasad. Jasad di sini adalah jasad satu agama. Jasad di sini adalah jasad satu bangsa. Jasad di sini adalah jasad di dalam kemanusiaan. Semakin kita menyadari tentang arti sebuah kemanusiaan, maka kita akan mengerti kemana tujuan kita hidup, untuk apa kita diciptakan, sebagai pertanggungjawaban kita yang telah diciptakan oleh Allah, yang telah mengemban amanah sebagai khalifatullah.
layakkah kita disebut sebagai khalifatullah jika kita saling silang sengkarut dan bertikai dengan saudara kita yang lainnya? Pantaskah kita menjadi sebuah saudara ketika kita saling memusuhi dan membenci satu sama lain? Tentu kita ingat bahwasanya ketika kita meninggal nanti di alam kubur itu kita telah dikasih bocoran tentang pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya ini adalah man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kita jawabnya mesti diajarkannya adalah di dalam talqin itu muslimuna wal muslimatu wal mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Orang-orang muslim dan orang-orang mukmin adalah saudara-saudaraku. Kalau memang kita itu menjawabnya dengan saudara-saudaraku, kalau memang kita menjawabnya itu orang-orang mukmin dan muslim itu adalah saudaraku, kenapa kita saling bertikai satu sama lain? Kenapa kita saling memusuhi satu sama lain? Dan ini menjadi titik berat di dalam pertanyaan dan pertanggungjawaban kelak di hari kebangkitan. Nah, kalau kita menyadari demikian, maka alangkah indahnya jika rasa persaudaraan ini ditunjukkan dengan ta'aluf, mahabbah, wal widad, dengan saling mengasihi, saling memahami, saling mentolerir, tenggang rasa, dan saling memperhatikan satu sama lain. Dan NU dengan rasa persatuan dan toleransinya sebagai buah daripada akhlakun nabawiyah, perilaku dan budi pekerti para nabi, dan dalam hal ini telah dicontohkan oleh nabi kita dan para ulama-ulama kita, bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita dari sudut kemanusiaan. Jika dia bukan saudaramu seiman, maka itu adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Oleh karenanya, kita tentu fahami di dalam konteks berbangsa ini tidak mungkin ada sebuah peradaban tanpa persatuan, tidak mungkin ada persatuan tanpa kesadaran. Oleh karenanya, mari kita menyadari dan mensyukuri Allah telah menciptakan kita menjadi orang yang ber-NU, yang ber-Indonesia, dan ber-Indonesia dengan ber-NU. Di dalam kanun asasinya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengimbau dan juga mengajak kepada umat ini sebagai bentuk daripada tanggung jawab sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, tanggung jawab sebagai orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai orang yang menganut madhab A'immatul Arba'ah wa A'immatul Mujtahidin, mengimbau untuk menyadari kita sebagai satu jasad, baik itu fakir miskin, orang kaya, rakyat jelata, orang kuat, orang lemahnya, dan semua komponen umat ini, agar bersatu padu di dalam persatuan, dalam bingkai NKRI, dalam bingkai Ummatan Wasato, dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, dengan mewujudkan rasa persatuan ini akan menjadikan sebuah kegembiraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau juga diutus sebagai orang yang memberikan kabar gembira.
dan harapannya akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harapan dan cita-cita yang sangat besar dan mulia. Ini tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya rasa persatuan, rasa saling memahami, rasa saling mentoleransi dan tenggang rasa. Dan ini adalah bagian daripada ibadah besar di dalam keseharian kita. Kita mengesampingkan daripada ego, daripada ambisi yang menjadikan agama kita terluka, yang menjadikan bangsa ini terluka, yang menjadikan umat ini terluka. Semoga Allah memberikan banyak kekuatan dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita tetap bisa di dalam manhajnya ulama-ulama terdahulu, sampai kita membuahkan cita-cita ini menjadi cita-cita yang maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.